Kan nggak harus keluarganya, siapapun. Masih mau polsek. Keinginan dari keluarga mas sebenarnya waktu itu tuh minta ditemukan sama perihal dengan mbaknya. Sampai 3A pasti dengan berobat psikologis, katanya sudah berobat dengan psikologis di Bayangkara. Kalau ada yang masalah, nggak apa-apa lapor Pak Mas Aidu, Mas Yusuf, boleh juga langsung serang. Saya juga telepon kepala dinas ya, kepala dinas pendidikan untuk kecil hati ya. Justru kalian ini atan kan, ini harus disudahi kan gitu kan. Dan kalau ini berhasil ya teman-teman semua pahlawan diberikan langsung, jangan lupa gitu. Ya, jadi harapannya ke depan nggak ada tidak. Kalau ada harapan langsung dikirim ke sekolah. Kalau sekolah menghalangi nggak apa-apa sampaikan. Iya. Apalagi ini ada upaya. Paksa buat perang itu. Yang pertama ini Niko. Pertama yang pertama lagi depan sekolah. Tanggal berapa? Itu di tanggal berapa? Tadi teman cerita tuh ditemuin di situ hanya Pak Yusuf dipecat tuh. 14. Yang tanggal 14 mah yang kepala sekolah sama Pak Yusuf itu. Oh, kemudian tanggal 17 itu Pak Yusuf diberhentikan. Nah, maksudnya kenapa ini tidak melakukan upaya hukum? Malah dipecat. Biarkan. Justru ada upaya untuk ya kan kepala sekolah segera melakukan pelaporan dan mendeteksi korban lah. Ngomongin mau ini jangan keluar apa nih pas upacara kan? Mengarahkan ini ke luar sekolah demi nama baik. Jadi ya sangat disayangkan dengan itu Pak. Karena dari beberapa korban di kemudian hari dengan bahasa yang berbeda menyampaikan kepada keluarga korban ini bahwa saya si pelaku ini telah melarikan diri Pak. Nah jadi jeda waktunya ini memang tergolong cepat gitu loh. Tanggal 14 di komplek Ke keluarga korban mengundurkan diri. Nah, yang faktanya nggak mungkin mengundurkan diri kan Pak. Begitu selang Lebaran ya, kalau nggak salah. Lebaran hari Selasa saya tanggal Hari 31. Selasa. Pak keluarga Polsek untuk minta dibantu ditindaklanjuti. Namun di Polsek itu ada. Ini kita mengunjungi keluarga korban dengan para korban terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru. Dan kita mengunjungi untuk menggali informasi lebih dalam dan juga memberikan inilah penguatan psikologis bahwa mereka juga tidak sendiri untuk bisa terus berani mengungkapkan fakta-fakta dan mereka harus dijamin keamanannya. Sementara ada berapa anak nih Pak yang diduga jadi korban Pak? Hasil komunikasi hari ini yang awalnya itu belasan bisa diduga ini ada puluhan ya, lebih banyak. Cuman masih banyak yang belum speak up dan bahwa kita menemukan fakta baru di sini ada upaya intimidasi kepada para korban ini untuk tidak mau menjadi saksi terkait tentang kasus ini. Upaya DPRD sendiri? Kita akan terus melakukan koordinasi dengan Polres dan khususnya unit PPA dan juga Dinas P3A untuk pertama bagaimana penanganan kasus ini harus dilakukan dengan pendekatan terhadap perlindungan anaknya lah gitu kan, dan juga ya pelakunya harus segera ditangkap gitu kan. Saya yakin kepolisian ini sangat profesional dan punya perangkat yang sangat lengkap sehingga bukan hal yang sulit untuk melacak pelaku. Jadi untuk Dinas P3A ya kita berharap harus segera melakukan langkah-langkah untuk pemulihan psikologis mental terhadap para korban ini. Rata-rata korbannya laki-laki atau perempuan? Kebanyakan laki-laki, ada juga perempuannya gitu kan. Itu dalam satu lingkungan sekolah Pak? Kejadiannya di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Termasuk juga ada yang di sekolahan. Sudah berlangsung berapa lama nih Pak? Kalau pengakuan korban itu
Sudah lama Pak. Dari korban ini, dari 20 korban ini ada yang kelas 3 sekarang ya. Dan itu yang kelas 3 itu peristiwanya itu terjadi di kelas 2. Waktu kelas 2 di 2025. Dan hampir rata-rata itu memang semuanya adalah anggota atau pengurus OSIS yang di bawah dari kuasa dari si pelaku gitu loh, sebagai pemimpin OSIS karena si pelaku tersebut. Seperti itu. Tadi kan sempat disebutkan ada 20 korban. Ya. Ada kemungkinan muncul korban yang baru. Ada kemungkinan. Karena dari 20 korban ini 3 diantaranya itu sudah lulus dari SMP tersebut. Otomatis kan kejadian ini bisa saja terjadi jauh-jauh hari lagi gitu kan, beberapa tahun ke belakang gitu kan. Makanya kita bersama pihak keluarga masih terus berupaya untuk menggali informasi. Kasusnya sampai saat ini seperti apa? Sudah sampai mana Pak? Untuk Kasusnya saat ini semalam sudah diperiksa tadi 6 saksi korban dari jumlah 7 sekarang yang terdata. Nanti kedepannya tentunya akan kami sampaikan gitu kan dari 20 korban ini agar dapat ditindaklanjuti atau dapat diperiksa secara seluruhnya seperti itu. Kan nggak harus keluarganya laporan, siapapun. Masih mau polsek. Keinginan dari keluarga mas sebenarnya waktu itu tuh minta ditemukan sama perihal dengan bubarnya. Sampai 3A dengan korban psikologis, katanya sudah berhadapan dengan psikologis di Bayangkara. Kalau ada yang hal-hal, nggak apa-apa lapor. Pak Mas itu, Mas Yusuf, boleh juga langsung serang. Saya juga telepon kepala dinas ya, kepala dinas pendidikan untuk kecil hati. Ya, justru kalian ini atan kan, ini harus disudahi kan gitu kan. Dan kalau ini berhasil ya, teman-teman semua pahlawan kok. Dibuktikan maksudnya, jangan lupa gitu. Ya, jadi Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.